Inilah sosok Sylvia Degmeri Natalia Gea, seorang pegiat lingkungan di kota Medan. Perempuan usia 21 tahun ini merupakan pendiri komunitas Eco Educare, sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Komunitas ini dibentuk sejak Februari lalu. Bersama komunitasnya, perempuan yang akrab disapa Sylvie ini rutin mengadakan kegiatan berbasis lingkungan. Mereka kerap melaksanakan kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan sampah, dan kampanye daur ulang akan berdampak besar untuk bumi di kemudian hari. Perempuan asal Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara ini sudah memiliki jiwa kerelawanan sejak ia masih berkuliah. Sylvie sempat menjadi leader World Clean Up Day Sumatera Utara tahun 2023 lalu. Dari sinilah terbersit niatnya untuk mendirikan komunitas sebagai wadah bagi anak muda di kota Medan dan sekitarnya untuk peduli terhadap lingkungan. Kenapa berfokus pada lingkungan? Karena yang paling dekat sama kita itu kan lingkungan. Jadi kami sebagai anak-anak muda juga seperti kita ketahui banyak sekali yang tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi kami mau membuat gebrakan, kami membentuk komunitas supaya tergerak juga hati-hati anak muda yang lainnya. Karena kan alam ini untuk kita di masa depan, untuk anak cucu kita, kalau bukan kita yang sekarang mengeksekusi masalah-masalah yang ada, lantas bagaimana ke depannya? Seperti belum lama ini, Eco Educare bersama Yayasan Artia Sipahasada melakukan aksi penanaman mangrove di area pesisir seluas 12,5 hektar di Paluh Kurau, Deli Serdang. Sebanyak 30.000 bibit mangrove ditanam secara berkala. Tujuannya untuk mencegah abrasi dan menjaga ekosistem pesisir di Paluh Kurau. Selain itu, mangrove juga dapat menjadi rumah bagi habitat hewan laut, serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Hingga saat ini, lebih dari 50 anak muda yang tertarik bergabung di komunitas Eco Educare. Johnson Sinaga, salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi sebuah kampus swasta di Medan, menyebut komunitas Eco Educare sangat membantunya membangun kesadaran terhadap lingkungan. Ia juga mengatakan pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga anak muda dapat berkontribusi dalam menciptakan bumi yang lebih sehat. Pertama untuk diri sendiri, di mana kita lebih menghargai kebersihan, Bang. Jadi dari awal, dari diri sendiri, buang sampah tempat sampah, jadi tidak buang sampah sembarangan. Dan kalau ada orang juga lebih menegurnya gitu. Alasannya boleh ceritakan? Karena begitu banyak sekarang buang sampah berserakan di mana-mana, Bang. Bahkan di Belawan ini juga, bahkan ada kampung yang di bawah, yang hidup di atas sampah, Bang. Begitu kotornya sampah di Medan dan di Belawan ini, Bang. Harapanku untuk kawasan ini semoga ke depan masyarakat di sini, terlebih para petani pemancing, petani tambak dan juga nelayan, supaya ke depannya apa yang sudah kita tanam hari ini bisa bertumbuh dengan baik dan dapat dimanfaatkan ke depannya. Satu langkah kecil dalam pelestarian lingkungan akan berdampak besar di kemudian hari. Dengan menjaga bumi, kita dapat menyelamatkan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Pendidikan tinggi tidak hanya untuk mendapatkan gelar sarjana. Bagi Muhammad Ridho, pendidikan tinggi mampu mengubah pola pikir dan membentuknya menjadi individu yang bermanfaat untuk orang lain. Pemuda asal Langkat, Sumatera Utara yang kini berprofesi sebagai wakil kepala sekolah di salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Medan ini mengungkapkan perjuangan yang ia lakukan untuk mencapai pendidikan tinggi. Ridho yang menjadi mahasiswa pada tahun 2019 sempat mengalami kendala finansial. Namun ia melakukan berbagai cara untuk mencapai cita-citanya. Selama menjadi mahasiswa, dia juga bekerja sebagai ojek online, fotografer lepas hingga jual beli motor. Ridho belajar dengan baik sehingga ia bisa mendapatkan beasiswa. Selama kurun waktu 2020 hingga 2022, ia pernah mendapatkan berbagai beasiswa,
seperti beasiswa Rumah Cendekiawan Melayu Indonesia, beasiswa prestasi dompet duafa waspada, beasiswa bantuan mahasiswa, beasiswa Bank Indonesia, serta beasiswa Gubernur Sumatera Utara. Ridho juga aktif mengikuti berbagai lomba. Ia berhasil meraih medali emas pada ajang karya tulis ilmiah internasional tahun 2021 oleh Indonesian Young Scientist Association. Anak kedua dari 5 bersaudara ini juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi USU pada malam penganugerahan USU tahun 2021. Di tempatnya bertugas sekarang, ia bertanggung jawab mengordinir kegiatan promosi sekolah dalam upaya peningkatan citra dan potensi sekolah. Ridho mengatur dan mengembangkan hubungan kerja masyarakat dan institusi terkait mitra kerja dan lainnya. Secara berkala, ia melakukan koordinasi dengan pihak yang bermitra dengan sekolahnya. Seperti kali ini pemirsa, ia memantau perkembangan siswa jurusan teknik dengan salah satu perusahaan otomotif yang bermitra dengan sekolah tempat ia bekerja. Agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sejak tahun 2023 ia memberanikan diri membuka usaha foto studio yang ia beri nama Cekrek Room. Kini ia telah merekrut karyawan di 2 cabang foto studio miliknya. Banyak masyarakat di luar sana, banyak mahasiswa di luar sana ketika sidang meja hijau, ketika mereka mendapatkan gelar sarjana, banyak dari mereka teman-temannya mengucapkan banyak impuloker. Nah dari situlah saya termotivasi bagaimana hal itu, ucapan itu nggak terucap di saya. Nah disitulah saya mulai mencari cara bagaimana saya bisa nih, bahkan bisa memberikan lowongan pekerjaan ke orang lain. Nah itulah dari situlah kebetulan ada tabungan, saya beranikan untuk membuka usaha foto studio. Ya alhamdulillah untuk saat ini udah jalan setahun. Muhammad Rian, sahabat sekaligus rekan kerjanya, mengatakan Ridho merupakan sosok yang terbuka terhadap masukan. Dari Ridho, ia mendapatkan banyak ilmu. Satu, baik, yang kedua enak, yang ketiga bisa diajak, istilahnya saya punya pemikiran kayak gini, punya ide kayak gini, masukan kayak gini, dia orangnya selalu kayak bisa bilang dukung gitulah, selalu support lah orangnya. Harapannya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin luas, bisa dibilang cabang-cabangnya lah, karena insya Allah kedepannya kami punya niatan ingin membuka cabang yang baru lagi. Ridho membuktikan keterbatasan ekonomi bukanlah penghambat untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan gelar sarjana, tetapi juga berperan penting dalam mengubah pola pikir kita. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.